Halo semuanya. Jadi di sini sekarang aku akan menjelaskan apa itu algoritma multiple feedback quiz, biasa disebut dengan algoritma MFQ. Nah, sebelum itu apa sih penjadwalan? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Macam-macam proses penjadwalan. Di proses penjadwalan ini ada dua macam. Yang pertama ada non-preemptive dan yang kedua ada preemptive. Penjadwalan non-preemptive adalah metode di mana proses tidak dapat dihentikan secara paksa dari CPU sampai proses tersebut selesai atau menunggu kondisi tertentu. Ini berbeda dari penjadwalan preemptive di mana proses bisa dihentikan secara paksa oleh sistem operasi. Dan yang kedua, proses penjadwalan preemptive. Proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu proses tiba kembali pada proses itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma MFQ. Yang pertama itu apa itu MFQ? Algoritma MFQ atau multiple feedback quiz adalah sebuah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur antrian proses berdasarkan prioritas. Konsep utama dari algoritma MFQ adalah menggunakan beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda untuk mengatur proses-proses yang berjalan di sistem. Konsep algoritma MFQ. Yang pertama, antrian dengan prioritas yang berbeda. Algoritma MFQ menggunakan beberapa antrian yang masing-masing memiliki tingkat prioritas yang berbeda. Antrian dengan prioritas lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu dibandingkan dengan antrian dengan prioritas lebih rendah. Yang kedua, penempatan proses ke antrian yang sesuai. Setiap proses yang masuk ke sistem akan ditempatkan ke dalam antrian yang sesuai dengan prioritasnya. Proses-proses yang memerlukan waktu eksekusi cepat atau memiliki tingkat kepentingan yang tinggi akan ditempatkan ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengaturan prioritas dinamis. Algoritma MFQ dapat menyesuaikan prioritas proses secara dinamis berdasarkan berbagai faktor, seperti tingkat kepentingan proses atau waktu eksekusi yang dibutuhkan. Proses-proses yang telah menunggu lama atau memerlukan sumber daya sistem yang signifikan dapat diberikan prioritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut tidak terlalu lama terabaikan. Yang keempat, mekanisme feedback. Algoritma MFQ menggunakan mekanisme feedback untuk mengatur ulang prioritas proses. Jika suatu proses telah menunggu terlalu lama atau terus-menerus memerlukan sumber daya sistem prioritas, proses tersebut dapat diturunkan agar proses-proses lainnya juga mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang kelima, pencegahan starvation. Algoritma MFQ dirancang untuk mencegah terjadinya starvation, yaitu kondisi di mana proses tertentu tidak pernah mendapat kesempatan untuk dieksekusi karena terlalu banyak proses. Dengan menggunakan multiple feedback quiz, algoritma MFQ dapat memberikan keseimbangan yang baik antara responsivitas sistem dan pencegahan starvation pada proses-proses yang berlangsung lama.
Dengan konsep-konsep ini, algoritma MFQ dapat memberikan pengaturan antrian proses yang efisien, responsif terhadap perubahan kondisi sistem, serta mencegah terjadinya starvation pada proses-proses yang memerlukan waktu eksekusi lebih lama. Nah, yang selanjutnya aturan-aturan algoritma MFQ. Yang pertama, jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Maksudnya, yang berada dalam kelas prioritas yang tertinggi itu didahulukan. Yang kedua, jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan dengan kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas yang tertinggi. Nah, ini ada penerapan algoritma MFQ. Terdapat 3 antrian Q1 sama dengan 10 meter per second. FCFS Q2 sama dengan 40 meter per second. FCFS Q3 sama dengan FCFS proses yang masuk ke antrian Q1. Jika dalam 10 meter per second tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 meter per second tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback QE atau MFQ adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Nah, di sini ada contoh perhitungan tabel. Dan di sini ada 3 proses, yaitu proses 1, proses 2, proses 3, dan ada burst time priority, waktu kedatangannya sendiri-sendiri. Untuk P1, waktu burst time-nya adalah 12 dan priority-nya 3. Waktu kedatangannya 0. Untuk yang P2, burst time-nya 4, priority-nya 1, waktu kedatangannya 4. Untuk yang P3, burst time-nya 7, priority-nya 2, dan waktu kedatangannya 6. Nah, di sini dari priority ini kita melihat bahwa burst time yang paling kecil akan diprioritaskan terlebih dahulu. Seperti ini, P2 burst time-nya itu adalah 4, maka yang akan diprioritaskan adalah yang B2 ini karena burst time-nya yang paling kecil. Dan yang kedua ini P3 karena burst time-nya 7, dan yang paling terakhir nanti ada P1 yang burst time-nya 12. Nah, di sini ada chart dari tabel ini. Angka 0 merupakan waktu kedatangan dari P1 atau waktu pemrosesan P1. Untuk angka 12 ini yang dibutuhkan untuk proses 2 ini menunggu waktu dia diproses. Yang angka 16 ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu dia diproses. P3 ini menunggu waktu P1 dan P2 selesai, jadi 16. Ini dapat dari burst time P1 ditambah dengan burst time P2. 12 ditambah 4, maka hasilnya adalah 16. Untuk yang 23 adalah burst time dari ketiga proses tersebut. Dari proses 1, proses 2, dan proses 3. 12 ditambah 4 ditambah 7, hasilnya adalah 23. Jadi ini hasil keseluruhan dari burst time proses ketiga proses ini. Nah, di sini kita menghitung waiting time.
untuk waktu kedatangan P1 adalah 0, dan untuk P2 adalah bus time 12 dikurangi 4 ini dari waktu kedatangan P2. Jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, untuk P3 ini burst time P1 ditambah burst time P2. Nah, burst time P1 ini 12 dan burst time P2 nya 4, jadi 16. Nah, ini dikurangi oleh waktu kedatangan dari P3, jadi 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Nah, ini rata-rata kita menjumlahkan semua waiting time, terus kita bagi dengan berapa prosesnya. Di sini ada 3 proses, jadi waiting time keseluruhan dibagi 3. Jadi 0 ditambah 8 ditambah 10 adalah 18, dibagi 3, maka hasilnya akan 16. Nah, ini turnaround time atau biasanya disebut dengan TAF. TAF burst yang pertama ini adalah 12 dari burst time P1. Untuk P2, burst time P1 ditambah burst time P2, nah, dikurangi dengan waktu kedatangan P2. Jadi burst time P1 dan P2 ini ditambah, jadi hasilnya 16 dikurangi waktu kedatangan dari P2 ini. Jadi 16 dikurangi 4 hasilnya adalah 12. Untuk P3 ini burst time dari P1 ditambah burst time dari P2 ditambah burst time dari P3 dikurangi waktu kedatangan P3. Jadi burst time dari P1 12 ditambah dengan burst time dari P2 4 ditambah dengan burst time dari P3 7. 12 ditambah 4 ditambah 7 hasilnya 23, lalu akan dikurangi dengan waktu kedatangan dari P3 ini 6. Jadi 23 dikurangi 6 hasilnya 17. Untuk rata-rata ini sama seperti tadi, kita jumlahkan turnaround time atau TAF-nya 12 ditambah 12 dari P2 ditambah P3 17. 12 ditambah 12 ditambah 17 dibagi 3. 3 ini dari proses ini. Ini ada 3 proses. Jadi dibagi dengan 3. 41 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 13,7. Oke, yang selanjutnya akan ada contoh dari MFQ, yaitu antrian barbershop. Yang kedua adalah pada bimbingan KRS.